Bisakah mencintai orang lain tanpa melalui proses mencintai diri sendiri? Sedangkan mencintai orang lain itu adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Orang-orang yang tidak mencintai dirinya, tidak peduli terhadap dirinya, masa bodoh terhadap masa depannya, kecenderungan dia pun tidak begitu peduli dengan orang-orang. Kalaupun memberi perhatian, perhatian itu tidak akan bisa dirasakan dengan baik oleh mereka yang menerimanya. Terjadi kekecewaan-kekecewaan dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Sebenarnya bagaimana sih cara mencintai diri sendiri? Simak dalam video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Yang pertama, ubah mindset, ubah pola pikir dengan cara salah satunya memperbaiki self-talk. Seringkali muncul self-talk negatif akibat karena adanya pikiran-pikiran negatif. Itu yang harus diperbaiki. Sadari bahwa diri Anda ini sangat bernilai, ciptaan Allah yang sangat bernilai. Tentu memiliki hal-hal yang bisa dikembangkan, ada potensi yang menunggu untuk dikembangkan, dan berikan self-talk positif. Hal-hal yang baik itu diawali dari niat dan self-talk yang ada dalam pikiran kita, yang sehari-hari selalu muncul dan terfikirkan. Jika seseorang sudah merasa dirinya tidak berharga, aku tidak berharga karena aku bodoh, itu berarti self-talk negatif, perlu diubah. Setiap orang memang dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, zero pengetahuan. Tetapi dengan belajar, dengan terus dia melakukan dan melakukan perbaikan, dengan terus dia melakukan hal-hal baik, belajar, praktek, dan melakukan evaluasi, disitulah pembelajaran. Jadi memang tidak ada orang yang lahir dalam kondisi pandai, dalam kondisi berilmu, semua ada proses menuju pada tahap tersebut. Perbaiki self-talk itu bahwa Anda pun bernilai, Anda pun mampu melakukan hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain bahkan lebih baik. Yang kedua, hargai karya sendiri. Bukan berarti dengan cara menyombongkan. Di saat kita telah berkarya, membuat sesuatu, sebenarnya tidak perlu minta kritik kepada teman maupun kepada orang lain. Yang Anda butuhkan hanya satu, minta saran. Perbaikan apa yang perlu saya lakukan agar apa yang saya hasilkan ini, karya saya ini lebih baik. Itu yang Anda butuhkan. Kenapa tidak minta kritik? Karena kritik itu biasanya akan terkait dengan hal-hal negatif. Mengungkap hal-hal negatif tanpa disertai dengan solusinya, tanpa disertai dengan saran-saran untuk perbaikan. Namun kalau yang kita minta adalah saran, maka seseorang akan fokus mencari apa yang butuh diperbaiki. Tapi kalau sudah minta dikritik, maka seseorang itu akan kreatif untuk menemukan hal-hal negatif, untuk menemukan hal-hal yang tidak baik dari sebuah karya tersebut. Dan ini tentunya akan membuat seseorang menjadi semakin negatif, down, dan merasa karyanya tidak bernilai. Pastikan yang Anda minta adalah saran untuk perbaikan karya tersebut. Dan Anda sendiri juga harus menemukan hal-hal baik dari setiap karya diri sendiri supaya tidak merasa minder dan tetap bisa produktif. Yang ketiga, pastikan menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Karena menunda-nunda pekerjaan tanpa batas waktu yang pasti, itu sama saja dengan merendahkan diri sendiri. Kualitas pekerjaan Anda juga akan mempengaruhi nilai diri. Bagaimana Anda dinilai juga diantaranya dari hasil yang Anda kerjakan. Maka selesaikan setiap tugas dengan sangat baik, dengan waktu yang Anda tentukan, dan itu akan membuat nilai diri semakin meningkat, dan ini merupakan wujud dari bentuk mencintai diri sendiri. Menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Sejatinya kebaikan yang manusia lakukan, itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Di saat dia menyadari ini, maka dia akan ikhlas melakukan setiap kebaikan itu. Semakin dia mencintai diri sendiri, harusnya semakin banyak melakukan kebaikan. Karena itu adalah bentuk kepedulian kepada dirinya sendiri. Ada feedback untuk dirinya, menenangkan diri, dan juga semakin bernilai di hadapan Allah atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya tersebut.
Yang kelima, jaga diri. Sama halnya kita mencintai orang lain, kita pun ingin menjaganya supaya dia tidak terluka, supaya dia tidak tersakiti. Saat kita komitmen untuk mencintai diri sendiri, bagian yang penting itu juga menjaga diri sendiri. Menjaga dari apa? Ya dari disakiti orang lain, dari ketidaknyamanan, dari kesedihan, dari ketidakbahagiaan. Bagaimana cara menjaga diri? Ya tentunya patuhi peraturan-peraturan yang ada. Kita sebagai hamba Allah tentu memiliki tugas untuk ibadah. Itu pun kita patuhi sebagai bentuk untuk menjaga diri. Semoga sudah tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri, dan semoga semakin mencintai diri sendiri dan mencintai orang-orang di sekeliling Anda, keluarga, pasangan, orang tua, dan semoga hidup dalam berkelimpahan kebahagiaan.